Selamat datang di channel Loker Citu. Baik pemirsa, pada video kali ini adalah sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang lowongan pekerjaan khusus untuk perempuan. Tentunya masih di bidang baby sister, asisten rumah tangga, nenek sister maupun serabutan. Jika pemirsa belum menonton videonya, silakan saya anjurkan untuk menonton videonya karena penjelasan saya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi nanti supaya agar tidak salah paham dengan penjelasan saya ini. Penjelasan saya kali ini adalah mengenai bagaimana perbedaan atau enak mana ikut yayasan dengan langsung melamar di majikan. Jangan lupa subscribe dan like serta share sebelum Anda menonton video ini selanjutnya. Pembahasan pertama yang paling biasanya diminati adalah tentang masalah gaji. Kalau menurut saya, jika Anda ikut di yayasan itu adalah gajinya itu jelas. Dalam arti di depan itu sudah dijelaskan dan Anda juga menandatangani kontrak. Jadi kemungkinan salah satu pihak itu mengingkari atau saya maksud dalam hal ini adalah majikan itu kecil karena nanti bisa diperkarakan dengan hukum. Beda lagi kalau misalkan Anda melamar di bidang ini langsung ke majikan. Karena kadang itu yang namanya majikan itu kalau tidak diikat atau di atas hitam di atas putih, maka biasanya itu ya seperti itulah Anda juga sudah tahu atau mendeskripsikannya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ikut di majikan langsung itu buruk, tapi lebih baik ikut yayasan. Saya tidak mengatakan bahwa ikut langsung majikan itu adalah buruk, karena biasanya bagi mereka yang sudah berpengalaman itu mereka tidak mau menunggu di yayasan dengan alasan saya kan sudah punya pengalaman, kenapa harus menunggu. Nah, itu keputusan yang salah atau tidak tepat sebenarnya menurut saya. Karena walau bagaimanapun kita itu harus bekerja dengan jelas dan di bawah peraturan perundang-undangan. Jadi jika salah satu pihak ada yang mengingkari, Anda nanti juga tidak dirugikan, begitu. Pembahasan selanjutnya yaitu jika Anda mengikuti atau melamar melalui yayasan, maka perlindungan antara hak dan kewajiban Anda itu sebagai pekerja itu bisa dilindungi. Contohnya, jika sesuatu terjadi pada Anda selama masa bekerja, maka Anda dapat komplain ke yayasan yang mempekerjakan Anda. Dan komplain itu nanti oleh pihak yayasan akan diteruskan oleh bos atau pengguna jasa Anda itu. Jadi penyelesaian masalah itu antara pengguna jasa dengan pihak perusahaan yang mempekerjakan Anda. Jadi di sini Anda sebagai pekerja posisinya jika Anda memang hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi salah satu, maka bisa diselesaikan atau ditempuh jalur hukum selama Anda itu benar, jadi tidak masalah. Yang selanjutnya yaitu jika Anda itu mengikuti atau melamar melalui yayasan ini, maka job deskripsi Anda yang dapat Anda peroleh itu adalah jelas. Misalkan Anda pertama itu mau melamar menjadi baby sister, maka job deskripsi nanti Anda itu yang tanggung jawab Anda adalah ya sebagai baby sister. Tidak mungkin Anda biasanya itu melampaui kewajiban Anda. Misalkan kalau Anda disuruh bersih-bersih atau disuruh apa, ya Anda bisa menolak karena job deskripsi pertama Anda sesuai dengan kontrak adalah sebagai babysitter. Beda kalau nanti Anda ikut majikan langsung, maka job itu nanti tidak jelas. Jadi bisa mengerjakan apa saja. Kalau itu namanya serabutan. Jadi job dan deskripsi Anda itu jelas jika Anda itu bekerja melalui yayasan. Saya tidak mengatakan nanti itu kalau bekerja melalui majikan langsung itu jobnya memang banyak. Ya saya tidak mengatakan begitu, tapi kenyataan di lapangan ya memang seperti itu. Kalau misalkan Anda jobnya harus bersih-bersih rumah, ya bersih-bersih rumah saja. Tidak boleh memegang job yang lain, itu namanya jelas. Yang selanjutnya yaitu jika Anda memilih bergabung dengan yayasan, biasanya itu yayasan mendaftarkan Anda yaitu dengan di cover asuransi.
itu jika terjadi apa-apa kepada Anda, atau misalkan sakit, atau misalkan kita tidak mengharapkan, tapi jika itu memang terjadi, yaitu seperti meninggal dunia, maka keluarga atau yang ditinggalkan itu mendapat juga santunan. Atau jika Anda selama bekerja itu sakit, maka berhak mendapatkan pengobatan sesuai dengan asuransi yang direkomendasikan itu tadi. Bagi Anda seorang pemula atau yang belum pernah bekerja di bidang ini, jika Anda itu melalui yayasan, maka sebelum ditempatkan Anda akan diberi pengarahan atau diberikan kursus singkat. Jadi nanti Anda ketika nanti di tempat baru, yaitu tempat kerja Anda, itu nanti Anda sudah siap. Jadi nanti untuk mengurangi yang namanya komplain, jadi diusahakan itu zero komplain atau nol komplain. Jadi Anda sudah siap bekerja. Jika Anda sudah melaksanakan kewajiban Anda dengan sungguh-sungguh dan kemudian itu dengan niat dan tulus dan bekerja dengan baik, tapi majikan Anda itu masih merasa kurang, Anda bisa mengajukan komplain ini kepada yayasan Anda, dan nanti mungkin solusinya yaitu diganti atau kemudian di rolling dengan untuk mencarikan majikan baru atau bos baru yang bersedia menggunakan jasa Anda, begitu. Jadi tidak melulu Anda itu, jika Anda tidak kerasan atau tidak betah, semua itu bisa dikomunikasikan. Nah, selanjutnya bagaimana cara memilih yayasan yang seperti saya sebutkan di atas? Sudah saya bahas sebelumnya, tapi jika Anda ingin mengetahui, saya sertakan link di deskripsi di video di bawah ini, silahkan dibaca. Dan jika Anda berminat, silahkan Anda itu menghubungi CS atau nomor telepon yang ada di website tersebut. Nanti bisa dikonsultasikan apa kemauan Anda siap bekerja di bidang apa. Nanti perusahaan akan menampung inspirasi Anda itu dan kemudian berusaha untuk mencarikan yang sesuai dengan minat Anda tersebut. Nah pemirsa, demikian video tentang penjelasan saya. Sebenarnya itu enaknya antara ikut di yayasan penyalur dengan bekerja langsung di majikan Anda langsung. Jika Anda itu suka dengan video ini, silahkan share, tidak apa-apa. Share itu gratis. Syukur-syukur mau subscribe itu juga gratis. Dan bagikan supaya yang lain itu juga nanti tidak menjadi korban yayasan abal-abal. Jadi jangan sampai nanti pekerjaan yang mulia ini tercoreng gara-gara oknum tertentu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.